Edukasi pada ibu nifas tentang perawatan ibu nifas. Pengertian perawatan ibu nifas. Masa nifas merupakan masa atau periode setelah persalinan hingga 40 hari setelah persalinan. Masa nifas adalah periode di mana rahim membuang darah dan sisa-sisa jaringan ekstra setelah bayi dilahirkan selama masa persalinan. Lama masa nifas pada setiap wanita berbeda-beda. Umumnya masa nifas paling lama adalah 6 minggu. Pada masa nifas terjadi pengeluaran darah kotor atau losi dari kemaluan wanita. Pada masing-masing periode, darah nifas akan berbeda warna dan konsistensinya. Seiring dengan berjalannya pemulihan rahim. Faktor yang mempengaruhi masa nifas. Pertama, lingkungan, kebiasaan dan pengetahuan keluarga tentang perawatan nifas memengaruhi pemulihan ibu. Kedua, psikologis. Perubahan emosi akibat persalinan dapat menimbulkan kebahagiaan atau stres, bahkan risiko baby blues bila kurang dukungan. Ketiga, fisik. Kelelahan dan perubahan hormon membutuhkan bantuan keluarga agar ibu dapat beristirahat dan pulih. Keempat, ekonomi. Keterbatasan biaya persalinan dan kebutuhan bayi dapat meningkatkan stres ibu. Kelima, sosial budaya. Adat dan kebiasaan memengaruhi perilaku ibu nifas, bisa bermanfaat atau justru merugikan. Keenam, peran keluarga. Dukungan suami dan keluarga sangat berpengaruh terhadap keberhasilan menyusui serta kepercayaan diri ibu. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemantauan masa nifas. Pertama, evaluasi kontinu selama antepartum dan intrapartum, yaitu pemantauan tekanan darah, kontraksi denyut jantung janin atau perdarahan. Kedua, evaluasi fisiologis dan anatomis puerperium, yaitu menilai pemulihan organ reproduksi agar kembali ke keadaan prahamil. Ketiga, evaluasi tanda vital dan perubahan fisik, yaitu mengukur tekanan darah, nadi, suhu, dan pernapasan. Keempat, evaluasi respons ibu dan ayah terhadap bayi, yaitu memberikan dukungan dan edukasi bila ditemukan kesulitan. Kelima, evaluasi perubahan perilaku dan respons psikologis ibu, yaitu mengamati perubahan mood, baby blues, atau depresi postpartum. Keenam, penapisan tanda dan gejala komplikasi, yaitu memantau gejala seperti perdarahan berlebihan, bau lokia busuk, demam tinggi. Perawatan luka perineum atau operasi pada masa nifas. Kebersihan luka. Luka perineum harus dijaga agar tetap bersih, lembab, dan hangat. Suhu ideal luka adalah sekitar 37 derajat Celcius untuk mendorong aktivitas leukosit yang membantu penyembuhan. Personal hygiene. Menjaga kebersihan area perineum vulva hygiene sangat penting untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan. Nutrisi. Konsumsi makanan bergizi mempengaruhi proses regenerasi jaringan dan kekebalan tubuh. Nutrisi baik membantu luka sembuh lebih cepat. Mobilisasi dini. Aktivitas ringan setelah persalinan membantu aliran darah dan mempercepat pemulihan jaringan. Penggunaan obat sesuai anjuran. Jika diberi antiseptik atau antibiotik, gunakan sesuai petunjuk tenaga kesehatan untuk mencegah infeksi. Pemantauan luka. Amati tanda-tanda infeksi seperti kemerahan berlebih, nyeri hebat, keluar cairan bernanah, atau luka tidak kering. Jika muncul tanda tersebut, segera konsultasi ke tenaga medis. Menjaga kebersihan diri, perawatan payudara, dan manajemen laktasi pada masa nifas. Menjaga kebersihan diri, perawatan vulva dan perineum dilakukan pagi, sore, serta setelah bak atau bab untuk mencegah infeksi dan mempercepat penyembuhan luka. Penggantian pembalut harus diganti setiap basah atau setelah bak atau bab. Kebersihan tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah perawatan luka atau area genital. Penggunaan pakaian. Pilih pakaian longgar, terutama bra, hindari mengikat perut terlalu kencang. Istirahat cukup, ibu perlu banyak beristirahat dan kembali beraktivitas secara bertahap. Perawatan luka. Jaga kebersihan luka operasi atau jahitan. Jangan disentuh sembarangan. Ikuti petunjuk tenaga kesehatan. Perawatan payudara. Pengkajian payudara. Periksa kondisi payudara. Kolostrum, bentuk puting, pembengkakan, sumbatan, luka, atau tanda mastitis. Kebersihan. Jaga kebersihan payudara dan puting sebelum dan sesudah menyusui. Gunakan bra yang nyaman dan tidak menekan. Stimulasi awal. Segera menyusui setelah bayi lahir, berikan kolostrum atau memerah ASI tiap 2-3 jam bila ASI belum keluar. Posisi menyusui benar. Ibu dan bayi harus nyaman. Mulut bayi melekat dengan baik. Susui bergantian kedua payudara sekitar 10-15 menit tiap sisi. Penanganan masalah. 1. Puting lecet. Perbaiki posisi atau pelekatan. 2. Payudara bengkak, atur posisi dan kosongkan payudara. 3. Saluran susu tersumbat. Hindari bra ketat, segera tangani sumbatan. Manajemen laktasi, refleks dan hormon. Prolaktin merangsang produksi ASI dan oksitosin membantu pengeluarannya. Dipicu oleh isapan bayi, kontak ibu bayi, dan kondisi emosional yang baik. Frekuensi menyusui. ASI eksklusif diberikan sejak lahir hingga 6 bulan. Dimulai dalam 20-30 menit pertama setelah lahir. Bila bayi belum menyusu,
ASI dipompa setiap 2-3 jam. Durasi dan penawaran payudara. Susui kedua payudara secara bergantian, sekitar 10-15 menit tiap sisi atau hingga bayi puas pada satu sisi. Psikoedukasi. Ibu dan keluarga perlu mendapat edukasi tentang manfaat ASI eksklusif, cara dan posisi menyusui yang benar, serta tanda kebutuhan bayi. Dukungan emosional sangat penting. Nutrisi dan hidrasi ibu. Ibu harus mengonsumsi makanan bergizi seimbang dan cukup cairan agar produksi ASI optimal. Tanda bahaya pada masa nifas. Pertama, perdarahan berlebihan pasca melahirkan. Waspada jika harus mengganti pembalut lebih dari 1 kali per jam. Disertai pusing atau detak jantung tidak teratur. Segera cari pertolongan medis. Kemungkinan ada sisa plasenta. 2. Demam tinggi 38 derajat Celcius. Demam dengan nyeri, menggigil. Darah nifas berbau tidak sedap menandakan infeksi. Perlu diperiksa tenaga medis. Ketiga, sakit kepala berat. Jika disertai penglihatan kabur, muntah, nyeri ulu hati, bengkak pada pergelangan kaki, bisa tanda komplikasi serius seperti preeklamsia pasca melahirkan. Keempat, sesak napas dan nyeri dada, bisa disebabkan emboli paru sumbatan pembuluh darah paru. Keadaan gawat darurat jika disertai muntah darah atau penurunan kesadaran. Kelima, masalah buang air kecil, kesulitan bak, nyeri, urin gelap bisa menandakan dehidrasi, gangguan otot panggul, atau infeksi saluran kemih atau ginjal. Keenam, kesedihan berkepanjangan. Baby blues biasanya sementara, tetapi jika berlanjut dengan gejala berat benci, ingin menyakiti diri, halusinasi, bisa menjadi depresi pasca melahirkan dan butuh bantuan profesional. Terima kasih.